Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ataupun selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke-14 ya, di penghujung semester Gasal ini. Di pertemuan 14 ini kita akan belajar beberapa alternatif pemodelan gitu. Ketika kita ketemu suatu kondisi di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kan sering kali ya teman-teman di dalam hidup ini kita ketemu dengan harapan-harapan yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Begitu pula dengan analisis data. Ketika kalian bekerja dengan data asli berupa raw data, bisa saja gitu ya ketemu bahwa kasus atau jumlah kejadian sukses itu sangat kecil persentasenya. Misalnya nih kejadian hmm, kasus kriminal gitu ya misalnya atau kejahatan seksual gitu. Itu persentasenya sangat kecil gitu. Sehingga kita harus melakukan treatment-treatment tertentu supaya tetap bisa menghasilkan estimasi dari parameter yang baik. Kemudian nih, kalau masih ingat kan waktu kita belajar regresi logistik ordinal, ada suatu asumsi. Asumsi apa itu? Masih ingat? Ya, tentunya harus masih ingat ya. Baru aja kita pelajari yaitu asumsi parallel lines gitu. Nah, kalau asumsi parallel lines tidak terpenuhi, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti temukan jawabannya di sini. Begitu pula dengan Poisson. Poisson seolah eh, mudah ya teman-teman. Oh, data cacahan pasti ada nilainya 0, 1, 2, 3. Jangan salah. Kalau nanti kalian bekerja dengan variabel tertentu, ya angka kematian ibu di situ banyak sekali angka nolnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian banyak ketemu yang data-data banyak nol ini, apa sih istilahnya dan bagaimana cara mengatasinya? Model apa yang bisa kita terapkan? Apakah tetap pakai Poisson atau pakai binomial negatif gitu ya? Nah, nanti ada ya sebenarnya di sini spoilernya judulnya. Oke, kita lanjutkan mulai dari yang pertama. Rare event pada regresi logistik atau kasus jarang ya, teman-teman. Baik, kalau kalian masih ingat, harus ingat lah ya, dalam analisis regresi logistik, estimasi itu tidak dilakukan dengan OLS. Kalau lupa, silahkan dibuka lagi pertemuan 8, pertemuan 9 gitu ya. Kenapa kok tidak cocok dengan OLS dan lebih dimanfaatkan si MLE ini gitu ya. Nah, ternyata eh, estimasi dengan menggunakan MLE itu memang konsisten gitu ya teman-teman. Tetapi dia akan bersifat unbiased secara asimptotik. Kalau kalian lupa apa itu asymptotically unbiased, silahkan dibuka catatan StatMat 2-nya gitu ya. Jadi dia akan bersifat unbiased hanya pada pendekatan, yaitu semakin besar jumlah sampelnya, dia akan semakin unbiased gitu. Kalau misalnya eh, bukan semakin besar jumlah sampel ya, tetapi lebih ke kejadian suksesnya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kejadian suksesnya sangat kecil, maka akan ada kemungkinan si MLE-nya itu akan jadi bias. Biasanya dilihat dari mana, Bu? Standar errornya sangat besar gitu, teman-teman. Jadi kalau standar error besar, otomatis confident intervalnya kan jadi lebar ya. Apa itu confident interval? Buka lagi catatan Matstat 2. Oke, MLE itu akan bias pada kondisi kasus jarang terjadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rare event? Rare event itu adalah suatu kondisi di mana kemungkinan hanya sedikit kasus yang muncul pada salah satu kategori dari dua kemungkinan yang terjadi. Nah, contohnya seperti ini nih. Misal kalian punya sampel nih 1.000, terus banyaknya kejadian sukses ini sebesar 20 gitu ya. Kalau kasus yang kedua 10.000, kejadian suksesnya 200. Kalau kalian hitung persentasenya, ini sama-sama 2% gitu ya teman-teman. Tapi bisa saja di sini karena sangat kecilnya kejadian sukses itu cuma 20, sementara di sini 200 gitu. Jadi untuk kasus yang pertama ini akan ada kemungkinan MLE-nya akan bias. Sedangkan kasus yang kedua mungkin bukan jadi masalah gitu.
Karena kemarin ketika saya membimbing tugas akhir di D3 gitu ya, eee, banyaknya kejadian sukses ini sangat kecil ya, bisa dibilang ya mungkin 20%-an gitulah teman-teman, atau 10% gitu. Kemudian kita coba untuk menggunakan, alternatif solusi yaitu PMLE, nanti akan saya bahas di bawah gitu ya. Tetapi setelah kita bandingkan ternyata tidak terjadi banyak perubahan. Nah, kalaupun seperti itu, ya sudah teman-teman tidak usah menggunakan model yang kompleks. Alternatif model yang susah-susah itu tidak usah digunakan kalau memang pakai regresi logistik aja masih bisa menghandle masalah tersebut, gitu. Oke, nah ini ada beberapa alternatif solusi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi kasus rare event, di mana kalau kalian lihat, apa namanya, standar error-nya kok besar-besar gitu ya, misalnya dengan regresi logistik biner biasa. Nah, berarti kalian bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memodifikasi atau mengubah metode estimasi parameternya gitu. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Ledkop 2013, dia melakukan perbandingan dengan 3 metode untuk menangani kasus rare event. Yang pertama dengan menggunakan exact logistic regression gitu. Di mana kasus ini saya tidak akan memberikan apa bentuk modelnya ya, teman-teman. Mungkin nanti akan lebih banyak kalian explore kalau kalian skripsi dan ketika ketemu permasalahan rare event. Oke, eksak logistik ini hanya cocok pada saat jumlah sampelnya sangat kecil, yaitu kurang dari 200. Kemudian dia bekerja sangat baik pada saat kovariat. Kovariat itu ya bisa kita katakan sebagai variabel bebas gitu ya. Bersifat diskrit, terutama yang dikotomi gitu ya. Dikotomi berarti variabel bebasnya yang hanya terdiri dari 2 kategori. Serta jumlah kovariatnya sangat kecil gitu. Jadi si eksak logistik ini bisa digunakan sebagai alternatif. Tapi harus teman-teman perhatikan nih bahwa kovariatnya itu lebih baik gitu ya, lebih baik saat dia bersifat diskrit, kemudian dikotomi dan, jumlahnya sedikit. Untuk bisa memanfaatkan eksak logistik, teman-teman bisa, menggunakan stata gitu ya. Di sana ada komen X logistik gitu. Kemudian metode yang kedua, bias correction method, ini diusulkan oleh King dan Zheng. Ini juga tersedia di stata dengan komen atau perintah relogit gitu. Jadi saya sekali lagi tidak akan menunjukkan model-modelnya seperti apa, nanti kalian pusing gitu ya. Apa namanya, belajar satu pertemuan tapi banyak model. Nggak, saya hanya menunjukkan alternatifnya apa saja sih yang bisa digunakan gitu. Secara ringkasnya seperti itu, tetapi secara detailnya mungkin kalau kalian penelitian atau mungkin skripsi, bisa explore. Nah, ini yang ketiga, yang paling banyak digunakan oleh anak STIS gitu ya, adalah PMLE atau Penalized Maximum Likelihood Estimation. Diusulkan oleh si Ford, ya Bapak Ford gitu ya, Mr. Ford, sehingga juga dikenal dengan Ford Method gitu. Jadi banyak sekali nih anak-anak STS yang pakai Ford Method gitu. Ini dikembangkan oleh Joseph Coveney gitu ya. Jadi yang nemuin sih Pak Ford gitu, tapi yang mengembangkan terus apa namanya masukin ke software gitu ya itu Mr. Joseph Coveney ya distata dengan perintah apa namanya Ford Logit gitu. Nah ini PMLE itu menghasilkan estimator koefisien regresi yang konsisten. Kemudian baiknya lagi, dia bisa diterapkan di semua kasus regresi logistik, berapapun sampel yang digunakan. Nah, ini kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, tugas akhirnya itu eh, kejadian suksesnya sangat kecil persentasenya gitu, teman-teman. Sudah dicoba dengan Ford Logistik, tetapi sama sekali tidak ada perubahan gitu. Nah, kalau kalian penasaran sebenarnya berubahnya di apanya sih, Bu, gitu ya. Berubahnya adalah di standar errornya gitu. Besok kalau kita, praktikum mungkin kalian akan lebih jelas lagi. Nah, dari simulasi yang dilakukan oleh Pak Litgop ini, ya, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, apa itu Monte Carlo? Nah, kalau kalian tertarik,
bisa lanjutin S2 ya, nanti cari sendiri apa itu Monte Carlo. MLE bias pada saat banyaknya kejadian sukses sedikit untuk sampel berukuran N. Terus kalau misalnya apa namanya bias itu menyebabkan apa? Nah, dia akan menyebabkan adanya underestimate gitu ya. Jadi apa namanya tidak sesuai dengan expected eh value-nya yang seharusnya gitu, teman-teman. Dalam sampel N lebih besar dari 200 dan atau pada kasus banyak covariate, kemudian mengandung covariate non-diskrit, maka tadi yang terkait dengan yang ini nih, teman-teman. Kenapa eksak logistik sangat baik ketika kondisi ini? Karena kalau misalnya tidak memenuhi kondisi itu, dia akan membutuhkan banyak memori gitu. Kemudian metode koreksi bias. Nah, yang kedua, ini kadang mengoreksinya terlalu berlebihan gitu ya. Mengoreksi biasnya terlalu berlebihan ketika N-nya itu kecil gitu. Jadi perlu kehati-hatian ya. Bisa jadi koreksi yang terlalu banyak juga tidak baik nanti di dalam menghasilkan estimasi. Nah, PMLE itu yang tidak bias gini. Baik pada sampel kecil ataupun sampel besar pada saat kejadian sukses sangat sedikit. Ada tambahan bahwa PMLE itu juga selalu konvergen. Jadi makanya di sini lebih bagus ya teman-teman gunakan si PMLE pada saat ketika, aduh pada saat ketika lagi ya, ketika teman-teman menemukan kasus jarang. Nah si PMLE ini sudah tersedia juga di perangkat Luna R pada package logistik gitu ya. Besok di praktikum mungkin akan bisa langsung kalian praktekkan. Berikutnya, alternatif yang kedua, jika terjadi kasus rare event, kalian bisa mengubah link function logit ke complementary log-log atau kita tulisnya C log-log gitu, C log-log. Jadi di sini bentuk apa namanya link functionnya adalah log dari minus log 1 min px gitu. Nah, kalau kalian masih ingat ketika waktu itu saya mengajarkan transformasi logit dan flowbit, itu kan dari nilai peluang yang 0 sampai 1 kemudian ditransformasi sehingga bisa menghasilkan apa namanya estimasi gitu ya, suatu nilai yang berkisar dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Sama dengan yang seperti itu, untuk complementary log-log itu juga bisa mentransformasi dari variabel respon ya yang bersifat diskrit nilainya hanya 0 dan 1 peluang-peluang gitu ya. Kemudian menghasilkan suatu estimasi yang nilainya berkisar dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, di sini ada fungsi apa namanya? Komponen yang ini ya, teman-teman. Log 1 min px ini akan selalu bernilai negatif. Nah, dengan adanya tambahan log dari min ini, maka akan memastikan nilai dari apa namanya estimasinya itu nanti akan berada pada interval min tak hingga sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Untuk fungsi peluang, nah kalau biasanya kita kan kemarin ini ya, logit pi per 1 min pi sama dengan beta 0 plus beta 1. Nah kalau mau cari pi-nya gimana? Berarti eksponensial beta 0, beta 1 dan seterusnya dibagi 1 plus eksponensial beta 0, beta 1 dan seterusnya. Sementara kalau di sini, kalau teman-teman mau ngubah ini, px-nya jadi apa? Berarti px-nya sama dengan 1 min eksponensial dari eksponensial yang ini. Min eksponensial dari min eksponensial. Seperti itu, teman-teman. Nah, model si log-log ini bersifat asimetris dan biasa diterapkan pada kasus di mana peluang kejadian sukses itu kecil atau sangat besar. Kalau peluang kejadian sukses sangat besar, artinya peluang kejadian gagalnya sangat kecil kan. Jadi memang untuk kasus-kasus yang imbalance gitu ya teman-teman, nggak seimbang lah antara apa namanya sukses dan gagal. Kemudian ini juga sudah tersedia di perangkat Luna R pada package GLM gitu ya. Mungkin besok kalau ada contohnya berarti bisa dipraktekkan. Kalau belum ada contohnya ya suatu saat nanti ketika kalian penelitian mungkin akan bermanfaat. Oke, itu tadi untuk rare event dari regresi logistik gitu.